Halo keluarga Beringin, apakah suara saya bisa kalian dengar? Kedengar. Oke, baik. Ini satu keluarga ya, Bapak, Ibu, anak ya? Iya. Oke. Saya perkenalkan, saya ini seseorang yang sangat-sangat mendalami agama Islam. Tetapi saya ini bukan Islam. Oke. Kalian yang masih Islam, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Kalau selagi kita bisa jawab, monggo. Baik. Pertanyaannya begini. Dalam sebuah hadis, ada dikatakan begini. Barang siapa yang makan 7 butir kurma azwa, maka dia tidak akan bisa diracun atau kena sihir. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan kita saksikan debat ini, agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat, yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Febrahen Hizkia. Coba, Febrahen Hizkia. Ini beberapa kali saya lihat ngajukan permintaan naik terus nih. Ya, Febrahen Hizkia, silakan nyalakan kamera Bang. Febrahen Hizkia. Oke, baik ya. Dia sering mengajukan permintaan naik, tapi giliran saya naikin malah. Oke, kita kasih naik ada Artayasa painting. Oke. Artayasa. Ya, selamat pagi Artayasa. Lagi di pinggir jalan ini. Gak apa-apa, Bang. Berisik, Bang. Saya nggak bisa dengar apa-apa. Oke ya, kita kasih turun dulu. Teman-teman, pastikan kalau Anda naik ke sini, Anda jangan seperti orang desa yang kena sorotan. Tahu kan? Zaman kita dulu, ada kameramen, jangan begitu ya, jangan begitu. Sungguh Anda nekat yang ya. Yuk silakan naik sini, naik. Biasa-biasa saja. Ini kita kayak hidup tahun 80-an kayak nggak pernah ngeliat sorotan. Herman saya dengan kalian. Sungguh menghermankan ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Edi Charge. Oke, kita kasih naik ada Edi Charge ya. Oh, turun ke bawah dia. Sebentar, kita lihat apakah masih ada tadi di sini. Tidak ada. Octavio. Oke, kita kasih Octavio. Ya, Octavio, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Octavio. Ya. Nah, gini kan enak. Ya, Bang ya, Octavio. Saya cuma Muslim ya, atau apa, koreksi Bang? saja. Saya orang Katolik. Saya cuma koreksi saja yang tulisan di atas itu 1 Juli malam itu sekarang 3 Juli siang. Di sini. 3 Juli. Yang mana ini 3 Juli, Bang? Ya di atas itu yang di kepala saya itu, yang di atas itu. 3 Juli siang. Siang. Iya, tapi di sini kan Indonesia Barat, Bang. Iya, saya kan
di Indonesia Timur. Iya, di Indonesia Jadi- Timur pun masih pagi Bang, belum ada jam 12. Oh iya, kurang. Iya, oke, nggak apa-apa Bang ya, kita turunkan ya. Baik. Oke, baik. Kalau Indonesia Timur ya mau jam 12 ya kan. Indonesia itu kan patokannya kan Indonesia Barat teman-teman ya, patokannya seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat siaran TV, waktu siaran dalam berita gitu, pukul 19.30 WIB gitu ya. Kalau yang Timur ya WIT begitu. Zaman-zaman kita masih kecil kan begitu. Jam berapa nonton Sung Gokong coy? Sung Gokong mulai 19.30 habis dunia dalam berita gitu kan. Ya kan? Iya. Yuk silakan. Kita kasih naik ada. Sabar ya. Sabar. Ini banyak yang mengajukan ke sini permintaan, tapi saya kurang tahu ini maksudnya mereka ini apa ya. Coba kita kasih naik ada Libra. Coba kita kasih Libra. Iya, Libra BR Tampu. Silakan nyalakan kamera Libra. Shalom Bang Edis. Shalom Libra. Iya gimana? Iya shalom Bang. Kok pagi kali liatnya Bang masih ngantuk ini belum tidur. Iya ini kita cari jam-jam yang berbeda begitu. Gimana? Bentar ya Bang, aku foto bentar ya Bang. Kaget aku tadi Abang live-nya, soalnya aku masih ini loh, aduh ya ampun. Bentar ya Bang. Hanya itu. Bang, apa ya? Aduh, aku nggak tahu ngomong apa nih. Aku nggak tahu ngomong. Kita kasih dulu kesempatan ya dulu ya. Kak Libra ya, sama yang muslim-muslim ya. Kasihan yang muslim-muslim mau naik jadi ketutupan sama yang Kristen-Kristen begitu ya. Kan lo Bang. Kaget aja Bang pagi live-nya, soalnya aku masih, aduh. Gitu. Nggak tidur loh dari Oke semalam. ya kita turunkan ya. Bentar loh Bang, aku mau nanya ini. Bang, Nanya apa? jadi Mau menanyakan apa? ini Bang, kalau misalnya yang Kristen udah mualaf gitu kan, terus kan dia orang tuanya kan Kristen, aduh gugup aku jadinya. Terus orang tuanya itu udah meninggal ya, dua-dua ya. Terus si anak tadi yang mualaf tadi, kalau mendoakan secara Islam itu apa diterima gitu? Mendoakan secara Islam? Iya, karena kan anaknya udah mualaf Islam. Ya kalau sudah meninggal apanya lagi, namanya sudah meninggal. Enggak, maksudnya kan gini, ini kan anaknya mualaf loh. Habis itu orang tuanya, aku gak ngomongnya, orang tuanya kan masih Kristen, dia mualaf, terus orang tuanya meninggal. Terus banyak yang bilang katanya kalau anaknya mendoakan orang tuanya ini nggak diterima. Kalau secara agama Islam itu tidak boleh mendoakan orang yang sudah orang kafir, itu nggak boleh. Muhammad saja ya, kata Muhammad nih katanya bapaknya di neraka. Begitu. Karena doa seorang muslim ini menurut agama Islam ya. Doa seorang muslim ketika dia mendoakan orang tuanya yang kafir, siapapun yang kafir itu nggak boleh. Termasuk Muhammad, karena orang tua Muhammad, kata Muhammad di neraka. Begitu. Ya. Nah, terus ada lagi yang mau kutanya Bang, satu lagi. Satu-satu kita kasih kesempatan yang lain dulu. Nanti Ini diborong satu terus. lagi aja loh, soalnya ini bikin aku penasaran. Satu lagi aja, please Apa deh, itu? ya. Apa itu? Gini, kalau misalnya ada seorang laki-laki dia udah masuk Kristen gitu ya, terus tiba-tiba dia masuk lagi ke Islam, terus dia, aku gugup ngomongnya, udah masuk ke Islam, terus
katanya kalau dia masuk ke Islam lagi, ini yang nanggung dosa ini seperempuan ya? Nggak ada seperti itu. Kalau di dalam agama Islam, tapi itu semua sumber-sumbernya itu adalah hadis. Karena kalau di dalam Al-Quran, setiap orang itu menanggung dosanya sendiri. Tapi di dalam hadis, kalau misalnya anaknya nanti berbuat dosa, itu ditarik orang tuanya begitu. Ada di hadis begitu. Misalnya anaknya tidak pakai jilbab, nanti itu menyebabkan orang tuanya ditarik ke neraka begitu, seperti itu. Tapi itu semua di hadis-hadis begitu. Kalau makin baca hadis makin sakit kepala karena banyak sekali versi-versi. Karena hadis itu selalu ada dua versi begitu. Kalau kita baca hadis selalu ada macam-macam gitu. Seperti itu. Gitu ya. Tergantung siapa yang bikin hadis begitu. Gak ngerti masalah hadis, aku kan Kristen sih Bang. Iya. Oke ya, kita undang yang Muslim ya. Bang, dengar dulu Bang, bentar dulu. Soalnya kan ada yang mualaf teman juga yang bilang, katanya ada yang sebagian besar bilang itu dosaku gitu kan. Ada sebagian besar bilang itu dosa dia, kalaupun dia masuk Islam lagi itu dosa dia. Istilahnya yang nanggung dosa aku tuh katanya dia gitu ya. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Oke? Begitu ya. Oke. Oke, saya Oke, turunkan makasih ya. Bang Yudi. Terima kasih. Makasih ya. Saya turunkan ya. Assalamualaikum, Bang. Ayo, saya turunkan. Teman-teman ya, mohon, makanya saya sudah bilang, teman-teman yang Kristen, tahan dulu ya, jangan naik ya. Teman-teman yang Kristen, tahan diri dulu, jangan naik. Kasih kesempatan kepada yang Muslim. Yuk, kita mau ngobrol-ngobrol nih, diskusi Islam Kristen. Kita mau diskusi yang bagus, yuk. Saya ngundang Muslim nih, walaupun saya frustrasi menemukan Muslim yang waras belum ketemu. Basori, ya, gimana Basori? Kabarmu? Alhamdulillah baik, Saudara Edis. Basori, ya, gimana Basori? Terima kasih, makasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih ya. Gimana Basori? Ini yang dibahas ini. Saya mau ngelanjutin masalah yang kencing onta. Ya. Melanjutkan masalah kencing onta. Ya silakan. Silakan. Konsepnya tersebut. Kemudian saya ingin membandingkan dengan kitab Anda. Oke? Boleh. Gimana penjelasan Markus 16 ayat 18? Markus 16 ayat 18. Saya buka dulu ya. Coba dijelaskan secara terperinci. Gimana sih? Kita buka Markus 16. Markus 16? Ya. Oke, Markus 16 ayat yang keberapa? 18. 18. Baik. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Apa pertanyaanmu? Ya. Kalau kita disuruh minum disuruh minum kencing, saya siap kencing unta, saya siap. Tapi gimana penjelasan ayat tersebut sehingga Anda sering kadang menyerang saya lewat hadis tersebut. Maka saya tolong kok menyerang sih? Sebentar. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya menyerang, sementara itu perintah Muhammad? Itu bukan perintah. Itu hadis. Bukan perintah. Saudara-saudara. Kamu pernah baca hadisnya enggak? Coba, gini, sebentar. Tenang. Jangan boros bicara, tenang. Kamu bilang bukan perintah, kamu pernah baca hadisnya? Yes, kita kan sering bicara bareng-bareng. Ditanya pernah baca hadisnya. Apakah Anda pernah membaca hadisnya? Kita sama-sama pernah membahas di sini, Saudara Edis. Oke, Markus saja, jelaskan ini. Aduh. Kita komparasi. Ini makanya saya bilang, di situ jelas-jelas Muhammad memerintahkan, Basori. Ada orang-orang dari suku Okal dan Uranah. Mereka itu mengalami demam, mengalami sakit. Oke? Datanglah mereka itu ke Madinah.
Ya. Menemui Muhammad yang ada di situ. Betul. Kemudian disuruh minum. iya kok kamu bilang tidak disuruh. Disuruh. Muhammad memerintahkan supaya mereka meminum susu onta dan juga meminum kencing onta. Ya. Nah, lalu dari mana kamu katakan tidak disuruh? Posisinya pada saat seperti itu ada orang sakit datang kepada Rasulullah. Iya, artinya sesuai dengan sunnah itu. Rasul. Tenang dulu lagi bicara. Sesuai dengan sunnah Rasul, jikalau seorang muslim mengalami sakit, Sakitnya apa maka dulu? demam. Udah dibilang demam Ya, kok. sakit demam. Iya, jikalau seorang muslim sakit demam, maka sesuai dengan perintah Muhammad, minum kencing Sesuai onta, hadis betul? Sesuai hadis itu minum kencing onta. Iya, minum Air kencing susu. onta. Nah sekarang kamu saya tanya, sekarang kalau orang muslim sakit demam, kenapa nggak minum kencing onta? Karena onta tidak ada di Indonesia. Kata siapa? Ada di Ragunan. Ngimpor dari, sebentar, dengar, tenang. Kurma Kepada dulu. orang. Tenang. Kalau ada. Ah, ini saya kalau lagi ada ngomong, kamu nggak bisa orang. tenang. Ya, wes, tadi apa turunkan bahaya Bukan nanti. berarti tidak ada di Indonesia, itu jadi alasan seseorang tidak mengkonsumsinya. Saya kasih contoh. Durian hidup nggak di Kanada? Tumbuh Ya, nggak nggak durian ada. di Kanada? Kayaknya enggak ada. Nggak tumbuh. Tetapi orang di Kanada bisa nggak makan durian? Bisa. Bisa, ngimpor. Nah, makanya saya katakan sama kamu. Harus ngimpor kencing lagi onta. ngomong juga lagi. Dengar dulu, orang lagi ngomong. Perhatikan. Jadi, sesuai dengan sunnah Rasul, maka Indonesia harus mengimpor kencing onta dari Arab, ditaruh di rumah sakit Islam. Paham? Kalau demam sesuai dengan anjuran Rasul, minum kencing onta. Betul? Betul. Nah sekarang, apakah umat muslim melaksanakan sunnah itu? Karena sunnah tersebut, karena sehubungan di Indonesia juga, kenapa harus ngimpor? Karena alternatif, karena obat tersebut adalah alternatif. Apakah semua hal tersebut juga harus kita ikuti? Ya sudah, coba tunjuk siapa yang sakit kepada Muhammad disuruh selain dari minum kencing onta. Mana? Aku tanya Markus dulu. Nah. Dengar. Markus. Kalau dengar ya, tenang. Markus. Ini Markus ini. Yang saya katakan Markus, kan tempat lintas, aku sudah kamu korek kemana-kemana. dengar dulu, nanti kita ke Markusnya sebentar. Nih, saya ini kan mempelajari. Basori, saya ini kan mempelajari agama Islam. Oke? Habis nanti dikira turun saya. Nah, kabur dia, mau lari dia kan. Kalau habis saya dikira turun nanti. Apanya yang habis? Baterainya habis dikira Ya turun. sambil dicas, saya tunggu. Nah, ini bahaya ini, kabur dikira. Edis saja kok kabur. Sungguh nekat yang nyata ini peminum kencing ontak nih. Baik, Basori, dengarkan ya Basori ya. Gini, Basori. Markus, ayo minum Baik. racun aja. Baik, biar begini sembuh. Basori, dengarkan. Pertama-tama. Minum racun biar sembuh. Ayo, sudah. Minum racun biar sembuh dari mana? Impor. Ayo. Kalau enggak ada, Memang nekat yang nyata. minum racun biar sehat. Racun ular ya. Basori, Biar sehat. tenang. Biar sehat minum racun ya. Di mana Biar dalilnya sehat. biar senang minum racun? Di mana dalilnya? Ini, baca itu. Coba itu. kamu yang Markus itu baca. gimana? Kamu yang baca. Enggak, kamu baca aja. Jelaskan itu. Kok saya yang baca? Kamu yang mengajukan tuduhan kok saya yang baca? Enggak, saya mengajukan tuduhan. Coba jelaskan itu aja. Kamu yang mengajukan gugatan kepada saya. Kamu yang mengajukan Sebenarnya saya nggak mengajukan gugatan, Kamu yang saudara-saudara mengajukan Edi. persoalan Oke. kepada saya. Kok jadi saya yang baca? Jadi saya Silakan. sebenarnya mau tanya keterangan masalah seperti ini. Saya komparasikan pertanyaan Anda masalah kencing onta. Anda sudah menguliti saya tentang kencing onta. Kemudian aku tanya keterangan seperti itu. Coba jelaskan. Tetapi masalahnya Anda tidak ngaku. Apa yang tidak ngaku?
itu. Saya Berarti kalau saya sakit demam, saya minum kencing onta. berarti Anda setuju Kalau seluruh saya umat sakit muslim? kencing, kenapa? Anda setuju seluruh umat muslim kalau sakit minum kencing onta? Ya memang pilihan toh. Kalau sakit Kan pilihan kan bisa. pilihan. Memang kamu ini standar ganda. Nah, Yesus itu tidak menikah, kamu juga menikah. Kenapa kamu nggak itu Yesus? Kamu itu standar ganda juga. Ayo, Baik, Ayo. Muhammad tinggal di mana? ayo. Muhammad tinggal di mana? Nggak gitu. Yesus itu tidak menikah. Terus Muhammad kamu itu tinggal di mana? menikah. Nah, terus kamu itu nggak Sebentar, menuruti Yesus. saya tanya Kamu dulu, itu juga Muhammad standar tinggal di mana? ganda. Muhammad Kamu tinggal tuh di juga- mana? Tidak di Arab. Kenapa kamu nggak tinggal di Arab sana? Ya makanya jawab Markus itu. Nekat yang Jawab, nyata. ayo. Markus, Sesuatu yang tidak diperintahkan berarti itu bukan untuk wajib dicontoh, bukan wajib ditiru. Sebagai contoh, misalnya, kalau Yesus disuruh tidak, orang sakit demam. saya lagi bicara, ini ngomong terus. Bolehkah saya bicara? Boleh? Boleh. Baik. Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus pernah mengatakan, kamu wajib tidak menikah? Ada nggak dia ngomong gitu? Ada nggak? Enggak. Sekarang saya tanya, Muhammad di dalam hadis pernah nggak ngomong minum kencing onta kepada orang yang sakit? Diperintahkan. Pernah. Ada. Nah berarti bertolak dari hadis itu, kalau muslim sakit, maka Sakit sesuai demam. dengan sunnah Rasul, maka di rumah sakit Islam disediakanlah kencing onta sebagai obat sesuai dengan sunnah Rasul. Betul? Wah, seharusnya demikian. Iya. Dan di Nggak rumah apa-apa. sakit harus disediakan bekam. Betul nggak? Bekam. Tahu bekam? Ya, tahu. Iya, karena itu obat sesuai dengan Muhammad. Jadi kalau berobat ala Islam, itu adalah minum kencing onta plus bekam. Itu makanya saya bilang umat Islam zaman sekarang itu munafik, mereka mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan umat kafir. Contoh, kalau orang kafir Nabi Sen itu sakit, orang mana? Nah, ini tidak jelaskan Markus ini. Aduh. ini penutup nih, Markus. penutup. Ini penutup, habis ini ke Markus, penutup nih. Markus, ayo Markus. Kalau- Markus. Kalau orang kafir sakit, Waduh, 1% di 1%. mereka minum, alasan saja kamu ini. Markus, ayo cepat Markus. Sungguh nekatnya. 1% ini. Markus. Habis nanti saya. Intinya yang saya bilang sama kamu, Basori, Markus. barang Kelamaan, siapa kelamaan. yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut, betul? Sudah Markus kemana-mana tuh. Wong dari Nino mau ke mana? Ini kita mau penutup ini. Kalau mau 1%, orang kafir masalahnya sakit, 1%. mereka minum obat-obatan, betul? Iya, masalahnya Nah, 1%. sekarang muslim kalau sakit ikut-ikutan minum obat-obatan nggak? Ya, sudah. Iya, itu kafir, berarti sudah. umat muslim telah ikut kebiasaan orang kafir, betul? Oke, Markus. Iya. Markus. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut, betul? Ada memang spekulasi seperti itu, tapi Markusnya belum dijawab. Makanya kalian termasuk golongan-golongan yang menyerupai kaum orang lain, betul? Geleng-geleng kepala dia. Nggak bisa dijawab nih dia, teman-teman. Berat. Nggak bisa jawab. Kan harus komparasi. Oke, silakan. Kita ke Markus. Apa argumenmu? Silakan. Oke, gitu. Aku nggak debat, cuma gimana sih gitu loh. Ya, silakan. Apa pertanyaanmu seputar Markus? Silakan. Ya, monggo tadi gimana itu? Penjelasannya gimana? Penjelasannya. Ini mengenai tanda-tanda bagi orang-orang yang percaya. Nih, saya bacakan saja. Ini ayatnya sudah jelas, ya. Ya. Kita mulai dari 16-nya ya. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, Mereka percaya. akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa di situ? Di situ nggak ada hubungannya. Kalau sakit minum megang ular, nggak ada. Bu, itu tidak sebanding dengan apa yang kita bicarakan. Kalau tempatmu, kalau sakit minum kencing onta. Nah, gitu. Jadi orang yang percaya tadi, orang yang percaya kalau minum racun itu tidak akan apa? Mendapat mati. celaka. Mendapat celaka atau mati, Iya. istilahnya seperti itu. Anda percaya nggak? Apanya? Itu orang yang percaya itu gimana definisinya? Iya, percaya, Jadi, percaya. Anda percaya? Berarti kalau Anda minum racun, Minum racun maut, seharusnya tidak mati. tidak mendapat Seharusnya. celaka. Betul, betul. Itu gimana menjawabnya itu? Menjawabnya ya itu sesuai dengan Nggak yang usah ada di minum. situ. Nggak usah minum. Nggak usah minum maksudnya? Menjawabnya nggak usah minum racun, nggak jadi hidup, nggak celaka. Iya kan? Logikanya kan? Sungguh nekat yang nyata. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti. Orang yang percaya, katanya kalau minum racun, dia itu tidak akan mendapat Betul, celaka. betul. Iya toh. Terus Terus? Anda itu termasuk orang yang percaya. Saya termasuk gitu? orang yang percaya. Terus? Jawab enggak? Termasuk orang yang percaya. Terus? Kalau Anda orang yang percaya, coba minum racun. Apakah Anda Minum mendapat racun. celaka atau enggak? Gitu loh. Apakah mendapat celaka atau tidak? Baik, baik. Saya jawab ya. Pembuktiannya. Baik, saya Pembuktiannya jawab. gitu. Baik, Ya, saya jawab. gitu. Jadi pertama-tama ya, di sini kita harus memahami ayat ini sesuai dengan bahasa atau gaya bahasa di dalam Injil. Jadi, apakah yang dimaksud meminum racun maut itu adalah racun maut yang seperti yang kita ini kan, kita pahami, racun tiodan begitu, ataukah yang kita maksud di situ adalah kita sengaja atau orang lain? Nah, saya kasih Ular, contohnya, ada hubungannya misalnya. dengan ular toh. Ada Oke, hubungannya dengan saya ular. kasih contohnya, saya kasih contohnya. Enggak. Ini tadi kan ada hubungannya dengan ular. Ada ayat tadi yang masalah ular. Betul, Ya, betul. Saya Itu kasih sebenarnya contohnya ya. Pada konteks seperti itu, sebenarnya penjelasannya racun ular. Sebenarnya seperti itu. Baik, Ya. baik. Ya. Ya terserah lah. Kalau kamu bilang racun ular tidak apa-apa ya. Perhatikan ya. Baca Saya ayat itu, akan kan. Modis, nanti kalau mati, jangan dibilang saya kabur loh ya. Kabur berarti kamu. Perhatikan. Harus Saya akan hidup ya. tunjukkan salah satu contoh. Perhatikan, saya balik kamera saya. Oke. Saya balik kamera saya ya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ya. Oke, apakah ini terjadi kepada orang percaya? Perhatikan. Ini Rasul Paulus di Malta ya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab sekalipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Dan mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, jadi tadi kan ada di situ tanda-tanda orang-orang yang percaya. Satu, mereka sekalipun mereka minum racun maut tidak akan celaka.
sekalipun mereka memegang ular tidak akan celaka, sekalipun mereka ditimpa apa segala macam mereka tidak akan celaka. Tetapi di sini Paulus yang dipagut oleh ular, dia tidak menderita apa-apa. Ini tanda bahwa yang dikatakan Yesus itu benar. Oke, saya bisa tanya sekali lagi sama kamu. Saya bisa tanya nggak? Boleh, tapi masalah Baik. ini loh. Baik, ada satu hadis. Masalah ini dikelarin dulu. Yang belum kelar mana lagi? Yang mana? Ini. Akan tanya, Anda kan orang percaya. Aku cuma simpel itu aja. Ayo. Silakan. Tensinya diturunkan. Baik, Anda silakan. itu orang percaya. Silakan. Nah, gini aja daripada ribet-ribet gini. Wes. Racun maut itu yang dimaksud itu apa? Apakah itu filsafat? Ya, bisa jadi Ini. itu racun dalam bentuk racun Keterangan dari sungguhan. ini ayat loh ya, bukan hadis. Ayat. Kamu nanya kepada saya ngomong, kamu ngoceh terus. Bisakah saya bicara? Ya, belum selesai. Silakan. Ini ayat, bukan hadis. Hadis. Silakan. Ini ayat. Termaktub di situ. Racun maut yang dimaksud di situ itu apa? Ya, Karena apa? bisa saja Bagi itu orang yang racun. percaya, barang siapa yang Anda nanya, percaya, saya ngomong. Udah coba selesai dulu bicaranya. Oke. Belum selesai, Dis. Allah. Kalau minum racun tidak akan celaka. Sekarang. Terus pembuktian secara nyata kan Anda orang percaya. Berarti seharusnya karena Anda itu orang percaya, kalau Anda itu minum racun maut, gitu. Anda itu tidak mati, Dis. Gitu loh. Ini logikanya, gitu loh. Terus keterangannya gimana jawabmu? Jangan kemana-mana ayat yang lain, gitu loh maksud saya. Sudah? Ya, monggo. Baik. Tadi sudah saya jawab, Basori. Itu bisa saja yang dimaksud di situ racun sungguhan, bisa saja di situ juga sebagai ungkapan bahwa kamu aja lah yang ngomong lah, saya lagi ngomong. Maaf, Des. Ini Kita kan sungguh nekatnya sahabat, orang lagi ngomong. Sabar. Udah, sekarang gini saja. Saya sudah menjelaskan panjang lebar. Sekarang saya tanya hal yang sama, boleh? Boleh, monggo. Baik. Jadi, sehubungan dengan racun-racunan ini, pernah dengar hadis, Muhammad pernah berkata, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan kena racun atau sihir, betul? Saya belum mendengar ya. Belum mendengar. Baik, saya tunjukkan kamu hadisnya. Memang saya sudah pernah bilang teman-teman, alasan seseorang Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Perhatikan. Kamu disuruh minum racun aja gak berani loh. Itu kan bukan diminum betulan. Maksudnya bukan sengaja diminum. Gimana? Berarti ayatnya keliru dong. Loh, itu ayatnya. jangan balik-balik ke sana. Tadi saya sudah jelaskan. Berarti keok. Sudah. Apakah? Kalau Baik, kamu mau balik lagi ya. Kamu mau balik lagi. Saya balik lagi ke sini. Saya balik lagi ke turun sini. dulu kalau gitu. Sudah nggak kelar ini. Nah, kalau Kamu kamu yang nggak tukang menjawab. Lah ini sudah mau lompat kamu. Kemana? Dengar. Aku Di itu dalam pengen tahu. Bible, Jawaban dalam secara Bible tepat. itu kita itu harus membaca Bible itu secara keseluruhan. Enggak gitu, Dis. Walaupun di situ ayat itu sudah jelas dikatakan 5 kata. barang Ayat siapa tersebut sudah yang jelas walaupun dia dikatakan. minum racun maut tidak akan celaka, Ya. walaupun dia memegang ular dia tidak akan celaka, bukan dalam pengertian lalu kita mencobai Tuhan. Sama seperti ketika Yesus dicobai di padang gurun. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk kepada batu. Tetapi apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi, merujuk kepada yang terjadi kepada Paulus. Apakah Paulus sengaja megang-megang ular itu lalu ditempel-tempelkan biar dipatok, biar tes-tes ilmu begitu? Tidak. Harusnya begini. Tetap tenang, saya lagi bicara, tenang. Artinya begini,
sesuatu itu bukan dicoba-coba atau disengaja. Ya, misal ada seseorang memberitakan Injil ke sebuah pedalaman Afrika misalnya. Lalu penduduk negeri itu tidak suka, lalu meracun mereka. Lalu mereka tetap dalam lindungan Tuhan, mereka tidak mendapat celaka. Nah, misalnya seperti itu. Bagus ya. Itu Artinya tidak sengaja diminum. Oh nih, saya kebal nih. Minum racun. Bukan begitu. Nah, sekarang saya balik ke kamu nih. Sekarang saya balikin ke kamu. Ya. Di sini, perhatikan. Dalam sebuah hadis Bukhari. Lompat. Barang. Loh, saya kan mau nanya hal yang sama. Kabur, saudara-saudara. Kabur dia. Apa kata Muhammad nih? Siapa yang setiap pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, maka racun maupun sihir tidak akan mencelakakan dirinya pada hari itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Muhammad ngajarin begini sementara dia kena sihir? Soal agama. Waduh, balik nih. Siapa ini? Aduh, siapa ini teman-teman ngajak PKPK? Halo. Ya, PK, selamat pagi. Pagi juga. Pagi juga, Bang. Keluarga beringin. PK. Waduh, satu keluarga ini. Yes. Oke lah, baik. Bang, izin runtuin winnya ya. Keluarga beringin. Yes. Mohon. Halo keluarga beringin, apakah suara saya bisa kalian dengar? Dengar. Oke, baik. Ini satu keluarga ya, bapak, ibu, anak ya. Iya. Ya. Oke. Saya perkenalkan, saya ini seseorang yang sangat-sangat mendalami agama Islam. Tetapi saya ini bukan Islam. Oke. Kalian yang masih Islam, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Kalau selagi kita bisa jawab, monggo. Baik. Pertanyaannya begini. Dalam sebuah hadis, ada dikatakan begini. Barang siapa yang makan 7 butir kurma azwa, maka dia tidak akan bisa diracun atau kena sihir. Pernah dengar hadis itu? Iya. Pernah dengar hadis itu? Bentar, Kang Edis ya. Kita PKPK aja, nggak usah bahas agama gini-gini habis PK dulu. Sudah kudunggan. Bagaimana? Acaranya kan PK. Ya udah PK dulu, menang kalah ya udah gitu aja. Apa PK itu? Apa PK itu? PK itu apa? PK Met. Apa PK itu? Ya apa menurut kakak? Ya No, PK ya. tidak tahu kan? Sungguh nekat yang nyata. Coba sekarang saya tanya. Begini. Ya kita pamit turun aja. Oh, pamit dulu. Kenapa pamit dulu? Ya, itulah saya bilang kan teman-teman kan. Kalau kalian nggak percaya omongan saya, kalian lihat selama saya diskusi dengan Muslim, kan sudah saya bilang, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak tahu apa itu agama Islam. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Sebentar. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang.
satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadirmu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan namamu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.